Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatimah Fatimada. Di sini Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Arin dan saya merupakan mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Sudarmini. Baik, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai bencana alam COVID-19. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah pernah mengetahui ya, Pak? Ya, tentang COVID-19 ini dan sudah tidak asing lagi di telinga Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada yang masih belum dengar. Ya, sudah mendengar semua ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, di sini COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Sepsis Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disingkat SARS-CoV-2. Nah, di sini COVID-19 ini singkatnya adalah penyakit menular yang menyerang pernafasan. Dan di sini penyakit menular yang berasal dari kelelawar. Nah, ini hanya diyakini berasal dari kelelawar. Dan penyakit ini pertama kali diidentifikasi di Cina pada tahun 2019, tepatnya di bulan Desember. Cepat menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Oke, next. Oke, di sini COVID-19 merupakan bencana yang alam. Mengapa saya berkata demikian? Dikarenakan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana dibagi menjadi 3 macam, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dan COVID-19 merupakan bencana non-alam dikarenakan penyebaran COVID-19 dimasukkan dalam kategori bencana non-alam disebabkan oleh faktor yang tidak alami, yaitu disebabkan oleh penyebaran virus 19. Dan coronavirus 19 termasuk dalam kategori bencana non-alam menurut keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Oke, next. Mungkin di sini Bapak dan Ibu sering bertanya-tanya nih, kenapa sih Kak kok dibahas lagi? Padahal itu penyakit yang sudah gampang. Baik, oke, next. Dikarenakan COVID-19 kembali hadir di tengah masyarakat, dan di sini merupakan deretan negara Asia yang menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Di antaranya ada Tiongkok, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, dan juga Singapura. Di sini pada Tiongkok terdapat 168.507 kasus sepanjang April. Pada Thailand terdapat 69.200 kasus selama April sampai dengan Mei. Di Korea Selatan terdapat 100 orang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Di Malaysia terdapat 8.609 kasus pada Mei, dan di Singapura terdapat 14.200 kasus pada awal Mei. Nah, dari data ini terdapat lonjakan yang sangat signifikan terhadap penyakit COVID-19 ini. Nah, di sini negara Asia, bagaimana dengan di Indonesia? Oke, next. Di sini prevalensi kejadian COVID-19 di Indonesia. Di sini terdapat 2.160 spesimen yang telah diperiksa dan terdapat 70